Selamat pagi Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan. Senang sekali kita berjumpa kembali dalam renungan pagi. Firman Tuhan pagi hari ini terambil dari Roma pasal yang kelima ayat 3 sampai ayat yang kelima. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Demikian firman Tuhan. Tema renungan kita di pagi hari ini, pengharapan yang tidak mengecewakan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, setiap kita pasti selalu mengharapkan yang terbaik dalam hidup kita. Bahagia, diberkati, panjang umur, dan banyak harapan lain yang kita inginkan. Namun pada kenyataannya tidak selalu demikian. Karena seringkali apa yang terjadi tidak seperti yang kita kehendaki, tidak seperti yang kita harapkan. Lalu bagaimana supaya pengharapan yang tidak mengecewakan itu dapat kita miliki? Ada dua kunci bagaimana supaya pengharapan yang tidak mengecewakan itu menjadi milik kita. Yang pertama adalah meletakkan pengharapan di akhir dari proses yang lain. Pada ayat yang ketiga dan keempat disebutkan bahwa pengharapan adalah hasil akhir dari sebuah proses. Urutannya adalah kesengsaraan, ketekunan, tahan uji, lalu pengharapan. Pengharapan bukanlah sesuatu yang diletakkan di depan, bukan terjadi seketika, namun melalui sebuah proses. Untuk dapat memiliki pengharapan yang tidak mengecewakan, seseorang sebelumnya telah melalui proses yang lain, yaitu kesengsaraan, kemampuan bertahan dari berbagai pergumulan hidup yang menimbulkan ketekunan, dan ketekunan tersebut masih akan diuji sehingga menghasilkan pengharapan. Tetapi kenyataannya banyak orang yang kecewa akan pengharapannya. Mengapa? Karena mereka meletakkan pengharapannya di depan proses yang lain. Ketika seseorang meletakkan pengharapan terlebih dahulu, pengharapan tersebut dapat mengecewakan. Ketika kesengsaraan datang dan belum tahan uji, pengharapan bisa membuahkan kekecewaan. Tetapi pengharapan sejati yang tidak mengecewakan adalah pengharapan yang tahan uji, bahkan terhadap kesengsaraan. Sehingga apapun yang terjadi, pengharapan tidak pernah mengecewakan. Yang kedua adalah meletakkan pengharapan kepada Tuhan. Kalau kita membaca Mazmur 147 ayat 11 berkata, Tuhan senang kepada orang-orang yang takut akan Dia, kepada orang-orang yang berharap akan kasih setianya. Ketika kita berharap kepada manusia, kepada kekayaan, kepada kekuatan, kepada jabatan dan lain sebagainya, pengharapan kita dapat mengecewakan. Bahkan terkadang orang yang begitu kita percaya sekalipun dapat mengecewakan kita. Satu-satunya pengharapan yang tidak pernah mengecewakan adalah pengharapan kepada Tuhan. Sebab apapun yang terjadi, rancangan Tuhan bagi kita pastilah rancangan yang terbaik. Rancangan damai sejahtera untuk memberikan masa depan yang penuh harapan. Bapak Ibu Saudara yang diberkati oleh Tuhan, marilah kita berharap kepada Tuhan, tekun dan tahan uji. Maka pengharapan kita tidak akan pernah mengecewakan. Biarlah firman Tuhan ini menjadi berkat bagi kita semua. Amin.